Halo pemirsa, kembali bersama saya Imade Suparsa dalam Dua Kreatif Channel. Channel cerdas, informasi, dan pengetahuan tentang segala hal. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, lanjut. Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan ke negara Ukraina dan negara Rusia, di mana kedua negara ini saat ini sedang terjadi konflik bersenjata dalam perang, di mana Rusia melakukan invasi ke negara Ukraina semenjak 24 Februari 2022 dan hingga hari ini sudah memasuki hari ke-126. Presiden Jokowi sebagai Presiden G20 terus menjadi sorotan media internasional, mengingat adanya intervensi dan intimidasi dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat supaya Indonesia tidak mengundang negara Rusia dalam G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada 15 November 2022 mendatang. Saya yakin Bali memiliki reputasi, memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan event-event internasional. Presiden Jokowi malah bersikap tegas dan tetap akan mengundang semua negara yang tergabung dalam G20, termasuk mengundang Rusia dan Ukraina yang sedang dalam konflik bersenjata. Saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Dan terakhir, perbincangan bertelepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia memberikan update mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir. Sikap Indonesia ini menjadi sorotan dunia dan banyak dikagumi serta diapresiasi oleh media-media asing. Bila mana Jokowi mampu mendamaikan kedua negara yang sedang konflik perang ini, yaitu antara Rusia dengan Ukraina, maka Presiden Jokowi digadang-gadangi layak dan akan diusulkan oleh banyak negara untuk mendapatkan Nobel Perdamaian. Indonesia tetap mengedepankan gerakan non-blok atau gerakan tidak memihak dan akan tetap berupaya menjaga dan menciptakan perdamaian dunia. Seperti prinsipnya Presiden Jokowi, yaitu menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi bagian dari masalah. Indonesia tetap dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan negara kita terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan-ikatan kekuatan raksasa dunia. Dan bangsa Indonesia punya hak penuh untuk menentukan sikap dan keinginannya sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Aktif berarti politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, dan bangsa Indonesia tetap memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik. Dan kini di tengah sengitnya gencatan bersenjata kedua negara yaitu Rusia dengan Ukraina, Presiden Jokowi malah akan mengunjungi kedua negara tersebut. Kunjungan ini kembali menggemparkan dunia internasional dan menjadi sorotan media dunia. Mengingat situasi dan kondisi kedua negara itu yaitu Rusia dan Ukraina yang sedang perang tentunya sangat membahayakan keamanan Presiden yang akan berkunjung ke kedua negara tersebut. Admin menilai tindakan Presiden Jokowi ini adalah tindakan tepat, yaitu satu sisi Indonesia menunjukkan sikapnya sebagai bagian dari solusi dalam upaya menjaga kondusivitas perdamaian dunia. Karena perang dunia akan sangat mempengaruhi stabilitas internasional dalam semua bidang. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga menunjukkan keberaniannya sebagai Indonesia yang berdaulat yang mengambil aksi nyata berupaya menengahi konflik Ukraina dengan Rusia. Ketika negara-negara barat seperti Amerika dan NATO justru menjadi bagian dari permasalahan konflik Rusia-Ukraina dan terus memprovokasi negara-negara lain untuk memboikot Rusia, maka Presiden Jokowi justru berani tegas datang langsung mengunjungi kedua negara ini dengan tujuan untuk meredam konflik dan kembali diupayakan adanya jalur perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Indonesia tentunya memiliki hubungan baik dengan kedua negara tersebut. Apalagi dengan Rusia, Indonesia terbukti akur semenjak Indonesia merdeka 1945 di zaman Bung Karno, Presiden RI pertama yang juga sang proklamator. Terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina,
maka tentunya akan dikawal ketat oleh Pas Pampres. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan akan dikawal oleh 39 personel pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres dari berbagai matra selama berada di Ukraina dan Rusia. Komandan Pas Pampres Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo menjelaskan bahwa pasukan yang mengawal Jokowi berasal dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka, hingga Korps Pasukan Kas atau Pankas. Tri mengatakan dari 39 personel yang ikut, 10 personel bertugas sebagai tim penyelamat, 10 personel lainnya berperan sebagai tim adpan yang lebih dulu memonitor kondisi, dan 19 lainnya adalah tim yang terus melekat dengan Presiden Jokowi. Tentunya dengan adanya kunjungan Jokowi ini, kemungkinan kedua negara yang sedang perang, yaitu Rusia dan Ukraina, akan menghentikan sejenak invasinya masing-masing, mengingat keamanan Presiden Jokowi yang akan berkunjung ke kedua negara konflik perang tersebut. Dalam konferensi pers, Jokowi mengatakan akan ke Ukraina bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah dari Jerman. Kepala negara akan mengajak Zelensky berdialog terkait perdamaian pasca perang serta menginginkan agar pasokan pangan ke Ukraina kembali dibuka. Selesai berdialog dengan Zelensky, Jokowi akan terbang ke Rusia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Misi yang dibawa Jokowi dalam pertemuannya dengan Putin juga sama, yaitu berdialog untuk menghentikan perang dengan Ukraina. Dan hingga berita ini ditayangkan, Presiden Joko Widodo akhirnya tiba di Kiev, Ukraina setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 11 jam. Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di peron 1 stasiun sentral Kiev, Ukraina sekitar pukul 08.50 waktu setempat. Jokowi dan Iriana akan berada di Ukraina untuk melakukan sejumlah kegiatan, di awal dengan mengunjungi puing-puing komplek apartemen Litsky di kota Irpin. Jokowi dan Iriana juga diagendakan berkunjung ke pusat ilmiah dan bedah endokrin, transportasi organ, dan jaringan endokrin Ukraina di kota Kiev. Pada siang harinya, Jokowi akan ke Istana Mariinsky untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan Kamis 30 Juni 2022, Jokowi akan berkunjung ke negara Rusia dengan visi misi yang sama, yaitu berdialog untuk menghentikan perang dengan Ukraina dan berupaya menciptakan perdamaian antara kedua negara tersebut. Semoga melalui langkah dan sikap Indonesia melalui Presiden Joko Widodo akan mampu menciptakan kembali perdamaian dunia, khususnya antara Rusia dengan Ukraina. Terima kasih.